tahun P2A1 ini dengan AUBP et causa polypendometrium multiple dengan keluhan dysmenorrhea fase 3 karena perbaikan dengan suspek endometriosis ovarium kiri dan suspek adenomiosis direncanakan histeroskopi polipektomi. Yang ketiga juga Nyonya M P1A1 AUBP causa polypendometrium dengan endometriosis subkutan. Direncanakan juga dengan histeroskopi. Yang ketiga Nyonya D P0A0 29 tahun dengan adenomiosis vokal, kis endometriosis bilateral dan perlekatan genitalia direncanakan laparoskopi kistektomi. Next. Untuk rencana yang pertama, next. Sebenarnya masalah pada pasien ini apa sih sebenarnya? Saya ingin kita melihat ini dengan scope view yang lebih komprehensif, ya, bukan terlampau pragmatis cara berpikirnya. Kira-kira masalah pasien ini apa sebenarnya? Ini maaf dok, ini abnormal uterine bleeding dalam penggunaan progestin. Enggak, kita lihat istilahnya intermenstrual bleeding. Seperti terkesan kita ingin mencocokkan antara pola perdarahan abnormal dengan patologi yang ditemukan. Menurut saya bukan caranya seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat abnormal uterine bleeding di sini, maka kita cuma punya dua mekanisme abnormal uterine bleeding, yaitu schedule bleeding dan non-schedule bleeding. Nah, sekarang kalau kita menggunakan pemahaman bahwa pasien ini menggunakan progestin secara continuous, apakah benar terjadi intermenstrual bleeding? Kalau intermenstrual bleeding, artinya perdarahannya terjadwal, terschedule. Karena haidnya datang secara reguler. Lalu kemudian terjadi perdarahan di antara menstruasi. Jadi mohon dipahami betul-betul terminologi yang ada, bukan mencocokkan antara. Kalau polip menurut Profesor Mudro, maka harus intermenstrual bleeding, bukan begitu. Kita harusnya melihat dulu pola perdarahan abnormal pasien ini apa sebenarnya. Schedule bleeding atau unscheduled bleeding. Karena kalau kita bicara schedule bleeding, maka artinya kalau kita kembali kepada definisi menstruasi, maka ada dua hal besar yang ada pada menstruasi, yaitu keteraturan dan darah atau volume darah menstruasi. Nah, masalah pada pasien ini sebenarnya apa sebenarnya? Abnormal uterine bleeding-nya adalah problem pada keteraturan atau problem pada jumlah atau kedua-duanya. Karena ini menunjukkan pemahaman kita pada fakta bahwa pasien ini sedang dalam terapi progestin. Nah, jadi kita jangan mencocokkan. Karena kalau kita mencocokkan kayak gini, nanti waktu ditanya balik, misalnya dalam ujian, kita jadi merasa seperti apa? Karena makanya saya bilang, kita lihat dulu problem pasien ini apa sebenarnya. Nah, sekarang sebenarnya pola perdarahan pasien ini apa sebenarnya? Saya ingin mengkonfirmasi lagi nih. Administratif, kita lagi bicara tentang masalah kasus ya. Perkara saya kalau dalam pembicaraan kasus, karena ini mungkin belongs to other person atau other di PJP, saya nggak mempermasalahkan pasien ini mau diapain. Tapi buat saya yang penting adalah logika berpikir kita dalam menangani kasus. Nah, sekarang kalau pasien yang awalnya pada saat dalam praterapi, artinya dia tidak menjalani terapi apapun, dia mengalami perdarahan abnormal. Lalu kemudian pada saat dilakukan progestin treatment, lalu kemudian ternyata hilang keluhannya. Nah, sekarang kembali pertanyaannya adalah apa yang mau diatasi sebenarnya?
targetnya apa yang mau diatasi sebenarnya. Tapi sebenarnya apa targetnya dalam histeroskopi ini? Kan kita tahu histeroskopi ini punya dua tujuan. Oh, Apakah dengan it, tujuan ya. diagnostik atau kita mau melakukan tujuan terapeutik. Nah, sebenarnya apa yang mau dituju dalam hysteroscopic procedure ini? Supaya kita benar-benar sama-sama memahami. Nah, ya kan ada polip dong. Biasanya kalau ada polip di histeroskopi, di biopsi untuk tahu mengkonfirmasi polip. Itu adalah pola berpikir yang rutin. Nah, sekarang kalau misalnya pasien sudah dalam lean estrenol, perdarahan udah nggak ada. Terus apa yang mau di-achieve dengan histeroskopi? Pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya, emang nggak boleh menangani abnormal uterine bleeding dengan medical treatment? Boleh dok. Pertanyaan, mekanisme perdarahan pada pasien ini sebelum dilakukan pemberian progestin. Mekanisme perdarahannya apa sebenarnya? Inflamasi hanya ada 5 cardinal sign. Tumor, rubor, dolor, calor, fungsio lesa. Gimana cara mentransform dari tumor, rubor, dolor, calor, fungsio lesa menjadi mekanisme berdarah? Menurut saya kita jangan menggunakan istilah yang terlampau general. Ini kita lagi mencoba mendalami sebuah kasus secara detail. Mekanisme perdarahan pada polip itu kenapa, men? Pertanyaannya tentu adalah kenapa mekanisme perdarahan pada polip itu terjadi di intermenstruasi? Itu sebenarnya kata kunci pertanyaan. Jadi kita jangan hanya menghafal atau memahami pola abnormal uterine bleeding polip itu intermenstrual bleeding, tapi kita cobalah menganalisis kenapa kok terjadinya di intermenstrual bleeding. Sekarang coba kita kembali. Yang disebut intermenstrual bleeding itu berada di fase apa sih dalam menstruasi? Kejadian perdarahan intermenstrual bleeding itu berada di fase proliferasi lanjut. Nah, coba kembali kita kupas apa sih yang terjadi di fase proliferasi lanjut terkait dengan hormonal, terutama yang berkorelasi dengan endometrium. Di fase proliferasi lanjut itu kadar estrogennya sudah meningkat, eh, mendekati apa? Meningkat sehingga endometriumnya itu sudah tumbuh dan proliferasi, sedangkan progesteronnya itu masih eh, sedikit rendah, masih sudah mulai muncul tapi sedikit sekali dok. Di Sekarang situ kalau kita, ya oke. Sekarang kalau kita mentransform kondisi hormon tadi menjadi sebuah kausalitas dari perdarahan, kira-kira apa yang terjadi? Karena ini juga kembali kepada pemahaman terkait dengan histologi dari polip. Mekanisme perdarahan di endometrium itu kan cuma 2, ya kan? ya, Apa mekanisme perdarahan di endometrium? withdrawal bleeding sama breakthrough bleeding. Nah, cuma 2, withdrawal atau breakthrough kan? Cuma 2. Tuh. Nah, artinya kalau kita melihat bahwa perdarahan terjadi di fase di mana hormon ini sedang terpajan dan bukan dalam keadaan declining, sudden declining. Kira-kira ini lebih cocok mengarah kepada breakthrough atau mengarah kepada withdrawal? Breakthrough dok. Kepada arah breakthrough. Oke. Kalau kita bicara breakthrough, artinya kita harus mention kira-kira pajanannya pada hormon apa. Nggak bisa kita cuma bilang breakthrough saja. Ya, jadi artinya breakthrough apa namanya? Estrogen breakthrough bleeding. Ya, artinya ini kan estrogen breakthrough. Artinya karena dia terjadi perdarahan pada saat terjadi pajanan pada hormon estrogen. Nah, sekarang ada berapa mekanisme dari estrogen breakthrough? 2.
Oke, kira-kira dua itu apa? Estrogen threshold bleeding sama estrogen supra threshold bleeding, Dok. Oke, threshold dan Recording supra-threshold in bleeding. progress. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kira-kira ini lebih make sense yang mana? Threshold atau supra-threshold? Supra threshold, Dok. Setuju, supra-threshold. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada mekanisme breakthrough dengan ada pajanan supra-threshold, artinya nih kita bicara secara in general, karena polip tetap is a part of endometrium, ya. Itulah kenapa disebut sebagai endometrial polyps, kan? Iya, Dok. Nah, dan kalau kita lihat secara histologi, apa yang ada di sana? Ada stroma, ada kelenjar dan pembuluh darah, Dok. Iya, artinya kan ada komponen endometrium di sana, meskipun dia bukan komponen yang sama seperti endometrium. Jadi artinya tetap ada komponen vaskuler di sana. Dan kita ketahui komponen vaskuler pada endometrium adalah merupakan komponen yang sangat sensitif terhadap hormon steroid, Steroid. terutama estrogen. Nah, disinilah kita coba melihat secara reasonable sebenarnya mekanisme yang terjadi di intermenstrual bleeding ini apa? Ya, kenapa terjadi di tengah-tengah? Nah, di situ kata kuncinya. Kenapa dia nggak terjadi di, katakanlah di fase luteal akhir misalnya, atau di mid luteal? Ada apa ya? Kenapa harus di tengah-tengah? Nah, disinilah yang penting kita dalam membahas sebuah kasus ini, penting kita punya background fisiologi seperti ini. Nah, jadi artinya pada pasien ini, kalau terjadi intermenstrual bleeding, artinya dia ada exposure terhadap hormon estrogen yang memancing munculnya terjadinya problem pada komponen vaskuler yang berujung kepada adanya perdarahan. Nah, jadi artinya dalam hal ini, kalau ternyata kemudian pasiennya diberikan long-term progestin treatment, kira-kira patogenesis terjadi perdarahan intermenstrual bleeding ini bakal seperti apa kira-kira setelah dia menggunakan progestin? Sesuai dengan mekanisme kerja preparat progestin itu. Kalau saya memberikan preparat progestin only, seperti linestrenol, kira-kira mekanisme kerjanya gimana? Saya paham ini ada progestin only pill. Jadi biasanya kalau ini progestin only pill, pasti dia juga umumnya digunakan untuk tujuan kontraseptif. Artinya saya harus paham gimana cara progestin only pill ini dapat memiliki fungsi kontraseptif. Nah, tentu kita tahu kalau dia berfungsi sebagai contraceptive agent, apalagi ini adalah hormonal contraception, maka biasanya saya akan melihat apakah pemberian obat ini bekerja pada sentral atau perifer. Saya nggak akan ngomong estrogen reseptor dulu, karena saya biasanya kalau menjelaskan mekanisme apa kerja obat, maka saya melihat dulu ini adalah hormonal. Dan kalau kontraseptif hormonal biasanya kerjanya dua, baik pada aspek sentral maupun pada aspek perifer. Kita sudah tahu bahwa ini ada mekanisme yang kerjanya di sentral, nah baru kita jelaskan. Apa efek kerja sentral, apa efek kerja perifer? Efek kerja sentralnya apa pada progestin? Menekan produksi LH, Dok. Jadi artinya apa?
tidak akan terjadi LH surge sehingga tidak terjadi ovulasi. Apakah mungkin terjadi folikulogenesis? Bisa, ya. Bisa dok, tetapi tidak sampai LH surge sehingga jadi rata-rata ada kemungkinan jadi follicular cyst. Ya, artinya dia akan mengacaukan hormon gonadotropin. Dan dengan demikian, maka kalau dia mengacaukan hormon gonadotropin, kalau kita lihat dari two cell two system, ya, karena kan ini kita bicara progestin. Nah, kalau kita bicara progestin, kalau kita kembali kepada menstrual cycle, maka bisa kita lihat bagaimana interaksi antara two cell two system dengan mekanisme umpan balik. Bisa kita lihat estrogen dengan inhibin akan berinteraksi umpan baliknya dengan follicle stimulating hormone. Dan sebaliknya, kalau kita lihat di sini, progesteron makanya dia ditahan sampai post ovulasi karena dia dapat berpotensi mengganggu kadar LH. Nah, jadi artinya bisa kita lihat di sini pasti progestin only pill memang akan mengganggu ovulasi. Karena progestin sudah diberikan dari awal, maka dia akan mengganggu LH surge. Akan tetapi, potensi masih terjadinya folikulogenesis masih ada. Itulah kenapa ada perbedaan antara perlakuan pada penggunaan combined oral contraception dengan progestin only contraception. Kalau kita bicara terkait dengan miss pill atau terlupa untuk minum pil, kira-kira yang paling harus hati-hati adalah pada combine atau pada progestin only. Pada progestin only. Ya, pada progestin only. Ya. Jadi jangan disamakan antara prosedur miss pill pada combined oral contraception dengan progestin only contraception. Miss pill pada progestin only contraception jelas sudah memberikan warning bahwa artinya sangat berpotensi terjadinya kegagalan. Dan untuk itu harus dilakukan backup dengan menggunakan additional teknik. Bukan kalau lupa satu, tambah lagi satu. Lupa dua, tambah lagi dua. Artinya, kalau caranya seperti itu, dia tidak memahami perbedaan antara combined oral contraception dengan progestin only contraception. Nah, jadi artinya itu yang terjadi pada efek sentral. Nah, kembali kepada mekanisme perdarahan itu, apakah kemudian dengan terjadinya mekanisme di efek sentral ini, apakah akan mempengaruhi steroidogenesis yang terjadi di ovaria? Ya jelas sangat berpengaruh, karena kita bicara steroidogenesis adalah sebuah mekanisme yang hanya bisa terjadi kalau ada interaksi antara dua sel. Dan interaksi antara dua sel itu sangat dipengaruhi oleh gonadotropin. Ya, kalau katakan LH dicegah, kira-kira apa yang terjadi? Androgennya rendah kan? Jadi estrogennya pun jadi menurun dok, karena kan konversi bahan yang mau dikonversi tidak ada. Nah itu makanya saya bilang, ya coba pahami yang baik, ya jangan dihafal. Jadi kalau kita mengganggu LH di sel TK, udah jelas pasti ya kolesterol uptake, konversi dari kolesterol ke progesteron, konversi dari progesteron ke androgen, pasti akan terganggu. Dan kita tahu bahwa sintesis androgen intrafolikuler, selain dia berperan sebagai resources untuk pembentukan estradiol, dia juga memiliki peran dalam meningkatkan
ekspresi dari FSH reseptor, karena kalian kan udah sering menggunakan letrozole sebagai obat untuk induksi ovulasi. Harusnya sudah paham apa efek kalau misalnya saya mengganggu LH pada sel TK. Yang sering masuk lab IVF pasti tahu kenapa sampai ada suplementasi LH pada folikulogenesis. Nah, at the end, pasti dengan terganggunya androgen sintesis, maka efeknya dua. Maka substrat yang dibutuhkan untuk menghasilkan estradiol tidak tersedia, dan moreover, ekspresi FSH reseptor juga diganggu. Nah, jadi endpoint-nya adalah terganggunya produksi estradiol. Terganggunya produksi estradiol maka akan berimbas kepada endometrium sebagai target organ dari estrogen. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu kemarin pasien ini dalam penggunaan progestin, apakah pernah di follow up terkait dengan endometrial thickness? Ada nggak? USG terakhir itu bulan tanggal 24 Juni Dok. Itu tembal endometriumnya masih 6 mili. Sedangkan kalau untuk penggunaan progestin itu yang kita harapkan tebal endometriumnya kan 4 mili. Oke. Keep data itu karena saya ingin bertanya lebih lanjut tentang itu. Nah, jadi sekarang pasien ini dengan penggunaan progestin, pertama, perdarahannya membaik, tapi di satu sisi bisa kita lihat endometrial thickness-nya masih 6 mili. Oke, endometriumnya harusnya tipis. bukan masalah harusnya, tapi apa mekanisme yang terjadi. Ini kan tadi kita ngomong sentral, dan sekarang kita ngomong peripheral. Karena dari awal siklus head dia sudah dapat progestin, tentu ada efek penekanan di sentral. Tadi LH-nya yang jadi rendah, tidak bisa akhirnya tidak memproduksi androgen tidak bisa dikonversi jadi estrogen. Jadi efek estrogen di endometrium dari awal siklus head itu minimal. Efek estrogen sendiri pada endometrium itu apa? Proliferasi. Kenapa dia proliferasi? Oke, dia akan menimbulkan peningkatkan vaskularisasi PIGF. Jadi iya, terus please do not impress me by those indicator ya, tapi tolong mekanisme yang berproliferasi apa pada endometrium sendiri. Komponen apa yang berproliferasi pada endometrium? Penjar. Ya, kita punya dua komponen kan, pada endometrium ada stroma, ada kelenjar, ada vaskula. Jadi kita kalau lihat histologi dalam proliferasi baik di early proliferation phase, late proliferation phase, kita bisa lihat bahwa bertambah tingginya ketebalan endometrium itu ada merupakan kontribusi dari perkembangan kelenjar dan stroma. Itulah kenapa kita punya definisi dari endometrial hyperplasia. Karena endometrial hyperplasia ini merujuk kepada adanya gangguan pada rasio kelenjar dan stroma. Ini yang penting. Jadi bukan endometrial hyperplasia ini karena tebal endometrium segini, tapi ini karena ada rasio antara proliferasi yang tidak berimbang antara komponen kelenjar dan stroma. Dan kalau kita melihat komponen struktur organ yang sangat sensitif terhadap hormon itu ada di mana? Di stroma atau di kelenjar. Nah, jadi ini yang kita ingin pastikan bahwa ini pemahamannya harus benar-benar baik.
Nah, itulah kenapa pada kondisi ini progestin dalam hal ini apa perannya di perifer? Kalau estrogen dan progesteron di endometrium itu gimana? Di fase folikuler gimana? Di ini gimana? Di fase luteal gimana? Kalau estrogen dan progesteron dilepaskan oleh ovarium dan kemudian dia menuju pada target organ di endometrium, maka di fase folikuler apa yang terjadi? Fase folikuler itu estrogen itu akan menumbuhkan kelenjar, kelenjarnya akan Kita kalau bicara hormon, dia reseptor. tahapannya prareseptor, reseptor, post reseptor. Tadi saya baru ngomong bahwa ada produksi estrogen di fase folikuler. Itu apa? Prereseptor, reseptor atau post reseptor? Prereseptor. Artinya belum selesai. Jangan loncat langsung proliferasi. Proliferasi is post reseptor. Seperti tadi, apa peran estrogen di dalam fase proliferasi? Maka pertama, di prereseptor dia jelas akan naik kadar. Nah, sekarang bicaranya kemudian saat dia berikatan dengan reseptor, apa yang terjadi? Itu pertanyaan. Jawaban berikutnya. Radiol pada reseptornya, dok. Jadi ketika dia berikan berkaitan dengan estrogen reseptor yang terletaknya di dalam nukleus, karena dia langsung masuk ke dalam sel, karena dia sifatnya steroid hormon adalah lipid hormon. Kemudian dia akan mengaktifkan rangkaian transkripsi, dok, untuk melakukan kerjanya secara genetik. Which is kalau dia terletak pada endometrium, maka fungsi dari transkripsinya adalah untuk menimbulkan proliferasi dari terutama kelenjar dari endometriumnya. Oke. Selain setelah dia berinteraksi dengan estrogen reseptor dan kemudian dia akan menginisiasi beberapa gene yang berkorelasi dengan endometrial proliferation, terkait dengan growth factor, terkait dengan amniogenesis. Jangan lupa, nggak mungkin ada sebuah pertumbuhan tanpa ada supporting system. Ya, pasti ada. Nah, apalagi selain itu, yang justru terpenting, persiapkan progesteron. itu dia. Ya, pada saat di fase folikuler, pentingnya estrogen berikatan dengan estrogen reseptor adalah berujung kepada pembentukan ini progesteron reseptor. Ini yang terpenting. Ya, jadi artinya dalam hal ini, ya, kita melihat bahwa kalau kita memberikan progestin, ya, kita jangan hanya melihat apa istilahnya ekspektasi bahwa progestin kita akan bekerja. Nah, progestin kita itu bekerja sekali lagi melalui tahapan prareseptor, reseptor, dan post reseptor. Jadi kalau progestin sudah kita berikan seperti sekarang, pasien sudah diberikan levodopa, dan kemudian tadi terakhir dikatakan bahwa endometrial thickness ada di posisi 6 mm. Ada apa yang bisa disampaikan? Berarti kemungkinan reseptor PR-nya rendah, jadi dia tidak respon dengan. Tentu pertanyaannya kan, ini progestin kerja atau enggak? Iya kan? Kemudian kalau dia kerja atau enggak, ini kenapa? Oke, salah satu hal yang bisa kita coba katakanlah analisis, kemungkinan jangan-jangan progestin yang kita berikan tidak berikatan dengan reseptor, karena it's a must. Nggak ada direct progestin ke DNA, nggak mungkin. Iya. Dia harus tetap menggunakan Reseptor. kompleks struktur antara reseptor dengan hormon untuk bisa menginisiasi sebuah gene activation. Nggak mungkin dia directly bind to promoter, nggak mungkin. Dia harus membentuk sebuah struktur kompleks antara reseptor dengan ini yang menurut saya yang harus dipahami oleh yang baru belajar endokrin. Ya. Nah, setelah itu baru kemudian kita bicara yang lain. Oke,
pertama dianya reseptornya yang not available. Oke, wajar. Apalagi? Kedua lagi dok, kalau saya boleh menambahkan, yang pertama kemungkinan adanya masalah struktural lain, structure, yang menyebabkan kesannya adanya endometrium tebal dalam pengaruh progestin. Atau yang ketiga, reseptor not available, atau justru rasio dari reseptornya itu yang nggak seimbang dok, sehingga actionnya tidak terjadi. Oke, Antara bisa PR, jelas what the meaning dari rasio. rasio antara PRA dengan PRB. Oke, jadi kita tahu progesterone reseptornya ada dua. Ya. Ada PRA, ada PRB. Apa spesifisitas dari PRA dan PRB? PRB itu yang biasanya sifatnya adalah untuk pro-apoptotik, jadi untuk down regulasi dok. Jadi ketika dia juga mendownregulasi reseptor estrogen. Jadi ketika ada ketidakseimbangan antara PRA dengan PRB, bisa aja dia menduduki reseptor progesteron, tapi kalau rasio lebih banyak PRA maka tetap akan terjadi proliferasi. Apabila progestin atau progesteron duduk di PRB, maka efek pertama yang kemudian akan muncul dari interaksinya adalah pro-apoptotik. Itu baru satu. Apalagi? Downregulasi reseptor estrogen, mengcounter efek Itu nanti, tapi kita bicara yang directly lokal. Pada saat progestin duduk di progesterone reseptor, maka yang pertama, maka dia akan memicu pathway dari apoptosis. Kita tahu ada berapa pathway dari apoptosis? Cuma intrinsik atau extrinsic. Karena orang bisa mati karena memang ada sesuatu di internalnya atau dia dimatiin orang lain. Kan cuma dua logika. Ya. Orang itu mati karena memang penyakitnya atau dia dibunuh oleh orang lain. Jadi ada internal pathway, ada external pathway. Produksi estradiol endogen dong, yang kita mesti pertimbangkan. Oke. Sebaiknya kita jangan endogenous estradiol production. Ya. Oke. Kalau kita bicara endogenous estradiol production, kira-kira potensinya datang dari mana? Bisa juga dok, dari gonad atau ekstra gonad. Gonad, ekstra gonad. Oke. Kira-kira pada pasien ini produksi estradiol dari gonad sudah tertekan atau belum? Sudah. Nggak ada folikel dominan. Apa folikel dominan? 13 mili. Apakah kita melihat folikel dominan sebagai indikator dari adanya estrogen sintesis? Saya pikir agak mampu jauh. Artinya kita bicara aja estradiol level pada pasien ini berapa? 30. Di atas. 30-an. Iya. 36 dok. 36 dok. Ya, 36. Kira-kira berdasarkan teori yang ada tentang therapeutic window, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Artinya produksi estradiol yang berasal dari gonad sudah bisa ditekan hingga pada kadar terapeutik. Oke, nggak ada masalah. Cuma kemudian ada lagi nggak yang perlu kita concern terkait dengan estradiol production? Nah, tentu kalau kita bicara seperti ini, ya pasti ini adalah extrinsic. Artinya kita melihat bahwa karakter dari endometriosis kan dia anti apoptosis. Nah, sekarang dengan mendudukkan progestin ke progesteron reseptor, maka kita berharap maka kita akan melawan mekanisme anti apoptosis itu dan di redirect ke arah pro apoptosis. Ya kan? Itu baru satu. Yang berikut Angiogenesis, anti-angiogenesis. anti-angiogenesis. Apalagi? Anti-inflamasi. Supaya berurut, selain anti-angiogenesis, anti Fas. harusnya kita bicara dulu anti-proliferasi. Dengan gimana cara memicu anti-proliferasi, karena dia memicu anti-angiogenesis. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Anti-inflamasi. Anti-inflamasi. Ya.
Jadi artinya it's not enough hanya bicara progesterone receptor. Makanya melakukan long term medical progestin treatment itu jangan dibilang is a piece of cake, ngasih Dynogest, ngasih Slinda, ngasih ini. Tapi ada banyak hal yang harus kita mampu analisis. Ya, selain antiinflamasi apa lagi? Ada lagi? Yang penting nggak mungkin. Ya, pokoknya endpointnya adalah kita mencoba membunuh jaringannya yang kita duduki dengan progesterone. Nah tentu ini tidak akan terjadi kalau ternyata PRP dan PRP-nya terganggu. Oke. Selain mekanisme tadi yang menyebabkan endometrium itu menjadi sulit untuk ditekan, ada faktor apa lagi? Itu kan downstream pathway dari progestin dan progesterone receptor. Ada lagi ya pathway. Kalau dilihat sih pasiennya tidak obes ya dok. Jadi sumber perifer konversi dari estron menjadi estradiol juga kemungkinan sumber estronnya sih lebih sedikit karena itu tidak obes dok pasien. Bisa kita skip yang terkait dengan kemungkinan konversi perifer dari estron menjadi androgen menjadi estron. Karena kita tahu bahwa pada jaringan adipos mereka juga memiliki kemampuan untuk mengkonversi androgen. Terserah dari mana androgennya, karena androgen bisa berasal dari adrenal gland atau dia juga bisa berasal dari gonad yang kemudian dapat dikonversi menjadi estron. Nah, terus ada lagi nggak? Yang mau diadres apa di sini? Baik, salah satunya ini kita bicara kalau kita bicara 17 beta hidroksisteroid dehidrogenase type 1 type 2 kita bicara apa? Kita bicara tentang estrogen metabolism. Apa arti estrogen metabolism? P1 lebih dominan. Ya, ada gangguan rasio antara Jadi estron lebih banyak dari estradiol. 17 beta hidroksisteroid dehidrogenase type 1 dan type 2 itu sudah dipublikasi oleh Serdar dulu. Ya. Ini yang terkait dengan mekanisme apa? Epigenetics, di mana bukan karena ada mutasi tapi aktivitas gen yang memicu regulasi 17 beta hidroksisteroid dehidrogenase type 1 menjadi lebih aktif daripada type 2 dan pola seperti ini juga ditemukan pada breast cancer, terutama yang estrogen dependent, di mana in local issue dari jaringan payudara itu juga ditemukan ada kasus-kasus yang di mana aktivitas 17 beta hidroksisteroid dehidrogenase type 1 jauh lebih tinggi daripada type 2. Ya. Nah, saya sudah bilang bahwa sebenarnya fisiologi metabolisme estrogen itu seharusnya sudah dikuasai dan tahap basic, cuma saya yakin kayaknya kalau saya ajak ya metabolismenya ini apakah cuma sampai segitu, ada nggak yang bisa mengajak langkah metabolisme itu setelah 17 beta hidroksisteroid, langkah apa lagi yang akan terjadi kalau bicara metabolisme hormon yang dulu? Jadi berikutnya adalah clearance dari liver dok.
membuat supaya, saya mundur sedikit dok. Jadi tadi setelah kita berbicara antara estradiol dengan ekstron, dia kan masih sifatnya steroid hormon yang sifatnya hidrofobik. Jadi berikutnya adalah clearance untuk membuat dia strukturnya menjadi lebih hidrofilik sehingga bisa diekspresikan oleh tubuh, biasanya dengan penambahan gugus sulfat, sulfuronid atau glucuronid di liver dok, sehingga dia bisa diekspresikan. Oke. Jadi ini Dara mengambil ada satu langkah yang tadi kurang linear. Ini kan kita sedang bicara enzim, artinya kita bicara tentang bagaimana mengubah chemical structure dari hormon. Dengan mengubah chemical structure dari hormon, maka ini akan berimplikasi kepada aktivitas dari hormon. Nah, Dara membuka jalur yang lain, jalur lain dalam mengendalikan aktivitas hormon dengan cara melakukan mekanisme ekskresi, ya, bukan mengubah struktur, tapi membuat hormon ini kadarnya di dalam darah ini terjaga dengan cara membuang hormon ini. Tadi dikatakan agar bisa dibuang keluar, maka dia harus dibuat menjadi lebih hidrofilik. Gimana cara membuat dia menjadi hidrofilik? Maka dia harus menambahkan gugus kimia tertentu yang membuat steroid hormon ini menjadi lebih hidrofilik. Dan tadi sudah di-mention ada dua gugus, yaitu glucuronil dan sulfat, ya, untuk bisa dia menjadi hidrofilik. Oke, itu nggak salah. Tapi kita mungkin lagi mencoba membuka pintu, apakah ada yang pernah mencoba memahami metabolisme hormon melalui mekanisme enzimatik. Karena ini sebenarnya basic endokrin. Ya, kalau udah bicara basic endokrin harusnya udah tamat di semester pertama sebenarnya. Ada nggak yang setelah bicara 17 beta hidroksisteroid, apa langkah itu untuk metabolisme hormon? Dari estron akan ada turunannya lagi dok yang bentuk non-aktifnya, yaitu bentuknya alfarin dan deltarin. Sebelum alfarin dan deltarin, yang paling gampang estriol. Ya, estriol dulu. Ya. Jadi dari estron akan jadi Estriol. dan itu one way direction, tidak seperti 17 beta hidroksisteroid dehidrogenase yang two ways. Dia hanya one way. Dari estron jadi estriol, nggak bisa balik lagi estriol ke atas kan? Ya, dan kita tahu estriol adalah estrogen yang sangat lemah. Itulah kenapa dalam aplikasi sehari-hari, ya, terutama dalam hormon replacement, apabila kita ingin menghindari efek sistemik dari penggunaan estradiol, maka kita bisa menggunakan estriol as agent. Karena dia tentu tidak akan lari kemana-mana memicu trombosis, memicu problem pada vaskuler dan lain sebagainya, sehingga kita dapat dengan sangat aman. Akan tetapi sekali lagi ini it does make sense apabila kita hanya mengadres sebuah kelainan. Contohnya, aplikasinya apa penggunaan estradiol? Skin. Vagina Drainage. Vaginal. Vagina kan? Ya. Orang urologi pada sering menggunakan hal-hal ini untuk memperbaiki atau melakukan vaginal rejuvenation. Mereka tidak akan berani menggunakan estrogen sistemik pada kasus-kasus ini karena mereka tidak mempelajari endokrin secara umum. Ya. Mereka cuma berani main topikal, ya, pada penggunaan kasus-kasus uroginekologi. Nah, barulah setelah estriol baru kita bicara E-ring dan delta-ring. Di sini harus semua pakai sistem ini dari E-ring dan delta-ring. Jadi sekali lagi estrogen sintesis de novo dari tadi belum ada yang bicara, adalah merupakan salah satu hal yang juga menjadi sebuah
hal yang perlu kita pertimbangkan apabila kita melihat adanya gangguan efek progestin terhadap endometrium. Karena at the end of the day kita semua paham bahwa endometriosis basically initiated by retrograde menstruation. Artinya ya memang asalnya dari endometrium yang spesial, yang istimewa, yang sulit untuk bisa di clear up oleh sistem imun. Jadi artinya memang karakter endometrium Endometriumnya yang istimewa yang menyebabkan dia terjadi endometriosis. Ini pasien kedua dok, Nyonya M, P1A1 dengan AUBP total polyp endometrium dengan endometriosis subcutis on scar SC dehiscens scar di SBU dengan infertilitas sekunder 7 tahun dengan SLE dan keterlibatan hematologi dan renal dengan hipertensi dan tekanan darah terkontrol. Rencananya di histeroskopi polipektomi. Jadi sebenarnya keluhan utamanya itu ingin anak dok. Pasien ini awalnya memang dirujuk sama TS bedah untuk evaluasi dari nodul endometriosisnya pada bekas sesar SC. SC-nya itu tahun 2017. Terus dia merasa ada benjolan, tapi nyerinya tuh sudah berkurang. Tapi pasiennya tuh lebih prefer untuk di promil dok. Jadi bukan untuk direseksi saat ini. Mungkin kalau udah hamil dia lebih prefer di reseksinya sekalian waktu seksiu. Gitu. Nah, jadi tapi memang sudah di biopsi sama tes bedah dengan hasil gambaran nodulnya itu endometriosis. Tapi pasien juga saat ini kontrol di IPD dengan SLE-nya dan hipertensi, tapi sudah dalam kondisi stabil untuk SLE-nya. Haidnya masih teratur, nyeri dengan fase 2-3. Terus durasi haidnya 3-4 hari, masih mengaku ada flek di luar siklus head dengan yang lainnya normal. Nah karena pasien ini tujuan utamanya untuk promil, jadi di work up untuk infertility-nya, HSG-nya kedua tubanya paten, analisis spermanya total motil spermanya 56 juta dok. Nah dari pemeriksaan kita di USG ginekologi ini tampak gambaran tebal endometriumnya itu masih 5,6 mm. Terus tampak ada massa dok di kapum uterinya, ukurannya 9 kali 8. Terus yang lainnya dalam batas normal. Jadi memang didiagnosisnya untuk dengan multiple polyp. Jadi untuk work up infertility-nya kita tata laksana untuk mengatasi polipnya, karena kalau dari faktor infertilitas lainnya spermanya masih cukup bagus, terus HSG Imagingnya boleh ditanduk ini retain follicular cyst misalnya. waktu di USG ini di fase sekresi dok. Terus kita lihat memang ada massa di ovarium dengan ukuran sekitar 3 cm dengan vaskularisasi yang agak meninggi. Enggak, kita jangan lihat vaskularisasi, tapi pola vaskularisasi lihat ring of fire. Kan ring of fire. Ya, jadi kalau kita lihat gambaran dari folikel yang sedang berkembang, itu pasti vaskularisasi di seputarnya akan sangat baik. Dan kalau kita lihat yang sering kita undang untuk bicara ultrasonografi dari India, Nayana Patel. nah, dia kan bisa dengan menggunakan pola-pola vaskularisasi di perifolikular, itu dia dengan sangat pedenya bisa menyatakan ini adalah folikel dengan polip yang baik. Ya. Dan itu tentu berlanjut kepada post ovulasi, di mana kita akan mendapatkan gambaran dengan gambaran vaskularisasi yang sama di peri atau di sekitar dari struktur tadi. Dan kalau kita lihat di sini, rasanya kalau di retain follicular cyst atau mungkin functional cyst, harusnya nggak sebagus ini sih, atau ring of fire. Nah, cuma sekali lagi pemeriksaan ultrasonografi ini juga punya banyak keterbatasan.
Artinya kita juga nggak bisa langsung percaya dengan hanya satu kali pemeriksaan. Pemeriksaan ultrasonografi ini cukup dinamis. Itulah kenapa biasanya pada kasus seperti ini harusnya kita kemudian pada siklus berikutnya kita mengkonfirmasi eksistensi dari struktur ini. Ya jangan dibiarkan. Ya jangan puas dengan hanya pemeriksaan satu kali. Kita coba melakukan follow up pada siklus berikutnya. Kita memastikan struktur ini tetap eksis atau tidak. Jangan dibiarkan. Yang benar retain atau luteins ya harusnya udah selesai. Oke, baik, kembali kepada kasus ini. Sekali lagi pertanyaan saya sama, apa sih masalah pada pasien ini? Masalahnya pada pasien ini kan ingin program hamil, tapi dia ada abnormal uterine bleeding dan kita temukan ada massa di endometriumnya. Sedangkan untuk faktor Ya, infertility kalau masalah itu jangan diceritakan kembali. Masalahnya apa? Problem pasien ini apa? Di Normal. endokrin, masalah cuma dua. hormonal atau Menstrual disorder atau fertility disorder cuma dua. Nggak ada yang lain lagi. ini dua-duanya Iya, tapi kan kalau ada dua kan selalu ada yang priority. utama. Yang Priority-nya. utamanya prioritinya fertility. Ya, jadi problemnya adalah fertility disorder pada pasien ini. Jadi kalau artinya kalau problemnya fertility disorder maka kembali kepada basic concept. Apa yang berkontribusi pada gangguan fertility pasien ini? Dan pasien ini apa kira-kira masalahnya? Kalau fertility disorder kan cuma 3. Male, female, unexplained. Cuma 3. Ini Dua-duanya dua-duanya ada sih, ada Ya, terapi. makanya saya bilang masalahnya apa sehingga kita bisa lebih fokus menangani masalah. Masalah pertama apa? Male Male factor factor dengan terapi. terapi. Nah, teratonya ini apakah sudah confirm hanya baru sekali screening? Baru satu kali. Apakah ada empirical treatment untuk terato? Pasiennya masih dikonsulkan ke Sudah langsung dikonsultasikan? iya, tapi Nggak coba untuk dilakukan belum pemeriksaan ada. yang kedua? Belum ada pemeriksaan kedua sih dok, saya lihat dari Justru itu makanya itu kan pertanyaan. Harusnya kan kita sudah tahu bahwa standar dalam melakukan male screening apabila kita mendapatkan faktor yang terganggu pada sperm analysis maka bagian rekomendasinya adalah untuk melakukan dua kali follow up. dua kali pemeriksaan. Karena kita ingin melihat konsistensi dari sperm analysis. Jangan hanya satu kali pemeriksaan langsung kita menjudge bahwa ini ada. Harusnya kita udah otomatis sih harusnya melakukan pemeriksaan yang berikutnya. Apakah kalian mau melakukan pemeriksaan berikutnya dengan memberikan empirical treatment atau tanpa empirical treatment itu terserah, karena menurut saya di guidelines nggak ada sesuatu yang rigid gitu, tapi yang jelas adalah kita harus melakukan reconfirm terkait dengan Kelainan. pemeriksaan analisis sperm, jangan satu kali. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak masalah pada sisi perempuan yang berhubungan dengan masalah kesuburan? Ada endometriosis. Ada apa? Sorry? Ada endometriosis. Endometriosis. Iya, kan dia ada nodulnya dok. Kita nggak lihat juga, belum jelas juga bahwa di di genitalnya ada I endometriosis. will put the endometriosis on my bottom of the list. Kita kan bicara tentang ini dulu loh. Ada Sesuatu yang sifatnya sangat absolut. Misalnya gini, orang itu bisa hamil kalau spermanya bisa sampai ke fallopian tube. Orang bisa hamil kalau ada oosit matur yang dilepaskan oleh induknya. Iya. Orang hanya bisa hamil kalau produk of conception-nya itu bisa sampai ke kapoputri dan tempel di endometrium. Itu dulu. Ya. Jangan ngomong kista, miom, endometriosis. Ya jangan. Kita bicara yang basic dulu. Ada nggak? Dari polipnya ini mengganggu implantasi
Oke, jadi mainnya ada polip, struktur pada Struktur. endometrium. Oke, saya setuju karena itu jelas di endometrium. Jadi apakah hanya itu saja? Karena saya pikir secara kasuistik kita pasti pernah melihat ada orang masih bisa hamil dengan polip yang menjulur-julur dari cervical canal. Ya. Jadi apakah itu? Sekarang kalau misalnya katakanlah ada polip di situ, apa yang kita bisa lihat sebenarnya dari polip itu? Apakah polipnya ansih atau dengan adanya polip itu ada sesuatu yang basically terjadi? Karena ini menghindari pola berpikir yang sangat pragmatis. Kemungkinan bisa aja polipnya itu timbulnya karena inflamasi. Sebenarnya kalau menurut saya ini perdarahan, kan pasiennya ada keluhan perdarahan. Memang bisa dari polipnya, bisa juga dari nisnya. Nah, nisnya sendiri ini kan juga bisa menimbulkan inflamasi kronik dok di endometrium. Iya, artinya kalau kita berbicara bahwa polip is a consequences dari adanya environment yang mengalami chronic inflammation, apakah nanti pendekatannya sangat pragmatis dengan mengangkat polip kayaknya selesai? Itu kan terlampau pragmatis cara berpikir kayak gitu. Iya. Jadi artinya kalau kita melihat sebuah polip di endometrium, maka harusnya otak kita berpikir bahwa kenapa polip Yang muncul di sini, ya kan? Dan kalau kita menggunakan pendekatan patogenesis, paling nggak cuma dua unsur yang muncul di sini. Either ini sebuah hormonal imbalance atau ada Inflammation. Nah, gimana cara kita mencoba untuk mengeksklusi kemungkinan hormonal imbalance yang berujung kepada mungkin polip formation? Regulasi pakai hormon. Kita lihat siklusnya, dok, dia dari kemungkinan aneposeksual atau tidak, dia ovulator atau Iya. tidak. Gampang banget, kita coba lihat aja siklusnya. Dia siklus haidnya reguler atau Reguler. ya kan? Kalau siklus haidnya reguler kan pasti ada estrogen, ada progestin, paling nggak gitu. Jadi artinya hormonal imbalance kayaknya mungkin kalau pasien ini haidnya reguler kecil kayaknya kemungkinan. Artinya jangan-jangan polip ini muncul kenapa? Ya kemungkinan ada chronic inflammation. Kalau ada chronic inflammation apa penyebabnya? Dysbiosis salah satu. Dysbiosis. Ada dysbiosis. Apa arti dysbiosis? Apa arti dysbiosis? Dysbiosis ketika Dysbiosis. perubahan rasio dari flora. flora normal di endometrium di suatu area. Ya nanti dulu. Is it normal to have a flora inside the uterine cavity? Is it normal? Normal kan? Normal. Untuk dapat microbiota Microbiota. intra-kavus normal. 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 New paradigm. New paradigm normal. Ya normal. Normal. Jadi yang kamu bilang dysbiosisnya apa maksudnya? Gangguan komposisi. Perubahan komposisi sama fungsi dari Nah, keseimbangan. makanya saya bilang Perubahan memahami komposisi. definisi itu selalu kita bukan menghafal tapi tolong ekstrak. Jadi jadi keywords. Keywordsnya dua tadi. Makanya kan dari tadi kan bilang jumlah lain misalnya komposisi. Ya. Adanya perubahan komposisi mikrobiota yang menyebabkan gangguan fungsi. Jadi ada dua di sini. Ya. Gangguan fungsinya apa? Apa yang muncul? Apa gangguan fungsi yang muncul akibat perubahan komposisi? Inflamasi. Iya. Apa kira-kira? Inflamasi kan Endometritis. ya, Endometritis. lepasnya Lepasnya mediator mediator pro-inflamasi karena dia akan invite datangnya sel radang dan kemudian sel radang ini akan melepaskan pro-inflammatory cytokines. Nah, pertanyaan, emangnya kalau window of implantation terbuka, emangnya nggak ada sel radang di sana? Ada, tapi jenis sel radang. Ada. Ada. Terus bedanya dengan
Dysbiosis ini apa? Jenis saluran. Karakteristik dari sarafnya dok. Implantation is an inflammation. Iya, yes. Very obvious. Yes. Ya. Jadi kalian tadi bilang ada inflammation, terus kemudian kelihatannya implantation jadi kayaknya totally disappear. Tapi kalau di challenge dengan window of implantation, kalian bilang it's a part of inflammation. Lah, kok nggak konsisten nih jawabannya? Pertanyaan berikutnya, ectopic pregnancy itu kenapa bisa kontra Beban reseptivity. Human sensitivity bisa ditranslate menjadi sesuatu yang Ada parameter-parameter untuk pro-inflammatory atau anti-inflammatory, misalnya yang leukemia inhibitory factor, kemudian hoxaten dan lain-lainnya itu pada tuba yang mengalami inflamasi, dia justru lebih meningkat dan dia menjadi lebih reseptif. makanya itu yang menarik dari ectopic pregnancy, dan saya mau kasih ke residen ya. Karena di MC kalau saya tanya ectopic pregnancy semua bilangnya ada tubal infection, ada tubal obstruction, ada ini segala macam. Karena kalau mau ditanya, kalau itu terjadi tubal obstruction, di mana terjadi fertilization? Iya. Ectopic pregnancy kan terjadi fertilization. Tapi pertanyaannya, kenapa embrio itu kemudian memilih tempat di tuba? Itu yang menariknya ectopic pregnancy. Artinya apa? Tadi inflammation, tapi what kind of inflammation? Jadi artinya inflammation yang terjadi di endometrium sama yang terjadi di batu almost similar. Itulah kenapa embrio itu lebih attract ke Coba. tuba. Ini sesuatu hal yang menarik. Karena embrio itu juga punya mekanisme komunikasi dua arah antara endometrium dengan tempat yang akan mendarat atau landing zone. Gak seenaknya dia bisa mendarat di mana-mana. Sama kayak placenta previa, itu juga sesuatu hal yang sangat aneh, apalagi pada primi gravida. Saya pernah nanya pada residen yang mengalami kontrak, kok bisa primi gravida punya placenta previa? Gak terpikir ya di situ. Kenapa sampai embrio itu lebih memilih pada lokasi yang tidak menguntungkan? Ya, jadi sekali lagi, kita kalau mau melakukan deep analysis itu banyak sekali. Jadi sekali lagi, pesan saya selalu, jangan berpikir terlalu pragmatis, jangan berpikir terlalu praktikal. Ya, kalau kalian mau mendalami ilmu harus seperti itu. Why? Oke. Nah, sekarang kembali pada kasus ini. Dari sisi female, selain polip, apalagi yang bisa? Ada listnya tadi dok. Ada Dehiscence scar. dehiscence, scar. Scar. Itu juga bisa menimbulkan inflamasi kan? Oke, saya tidak mendinai itu, tapi sekali lagi saya kalau misalnya ingin melakukan sebuah analisis, saya ingin membuat sesuatu hal yang prinsipil di atas dulu. Maksudnya bukan sesuatu yang terlihat langsung dijadikan sebuah analisis. Enggak. Ini bisa nggak kita mencoba meluas cakrawala wawasan kita pada pasien ini? Kayaknya wawasan kita hanya terbatas pada uterus dan ovari.
Jadi kita balik ke biru-biru kan? Oh, Bisa balik ke biru-biru. SLE. Oh, atau imun. Atau imun. Ah, iya dong. Iya, gitu. Masa wawasan kita hanya sebatas itu? Kalau kita nanti sama endokrin metabolik, Iya, Lupus dengan apa ya? lupus, lupus. sekarang pasien ini datang dengan medical condition, kebetulan berbasis pada autoimmune. Nah sekarang Jangan di sebenarnya. pandangan seorang reproductive endocrinologist itu adalah bukan cuma sekedar bikin hamil, tes kehamilan positif, Iya. clinical pregnancy positif, tapi dia juga mikir nanti kalau dia hamil gimana ini? kira-kira berakhir dengan miscarriage atau berakhir dengan Complications. term pregnancy, itu kan yang harus kita pikirin. Ya. Sama misalnya kayak semalam saya dapat seorang pasien yang sudah diseksio tahun lalu kemudian dia melakukan breastfeeding full 1 tahun, dan kemudian dia sudah menghentikan breastfeedingnya sejak bulan Januari dan sampai sekarang belum pernah menstruasi. Ya, belum pernah menstruasi. Maka kemudian yang tentu gampang lah, kalian pasti dengan cepat akan menemukan masalahnya karena dia masih mengalami galakton. Pasti kalian langsung cek prolaktin. Nah, iya benar prolaktinnya naik. Tidak ada kelainan struktur dan fungsi pada ovari. Maka apa yang akan kalian lakukan pada pasien itu? Dikasih dopamin agonis. Enggak ada yang tidak ya. Tapi calon saya pada kalian ada yang lain. Ada isu Ada yang lain nggak? Menyusui. Tahun lebih. Kondisi endometrium itu appearance. normal, nggak ada apa-apa, nggak ada kelainan struktur. Nggak, ini saya cuma mau lihat sebatas mana cakrawala kalian dalam Cek tiroid ini. cek tiroid, everything normal. Waktu lahiran perdarahan. Waktu lahiran perdarahan. Hipo-hipo. Iya. Bisa. Saya mau lihat sebatas cakrawala kalian sebagai seorang dokter. Dia dari Masa. riwayat perdarahan. Jadi pokoknya ini prolaktin 75, kadarnya prolaktinnya 75. 75. Hipo ya. Dia dulu pernah berobat sama saya dengan kondisi yang sama, hiperprolaktinemia. Saya sudah work out semuanya, tidak ada masalah adenonya, tidak ada masalah fungsi thyroid, Ginjal. unexplained ginjal clearance semua oke, tidak ada medical treatment apapun yang berasosiasi dengan gangguan perimbangan CRF dan PIF. Enggak, cuma saya pengen tahu kalau pasien datang ke kalian dengan masalah amenorrhea, ya, terus jelas prolaktinnya tinggi, kalian tadi menyatakan dopamin atau hanya segitu aja. Terus menyusui. Enggak, kan dia udah stop, Ya, udah stop, udah stop. akhirnya udah setahun lebih. Udah tahu. Itu kan ada tempat yang cek poros juga. Oh, FSH 2. ya oke lah, FSH LH-nya masih normal, hanya prolaktinnya aja. Ya, maksud saya ada sesuatu hal nggak yang kalian sensitif pada 8 jam diambil. Hamil. FSH. Oh, sudah. karena Masih pasiennya galaktori. juga tidak aware. Oh, masih dalam. Kalau dokternya juga nggak aware, nanti dua-duanya bakal kaget-kaget sendiri. Saya menanyakan pertanyaan post C-section, karena C-section itu bukan teman saya. Post C-section, apakah kamu menggunakan kontrasepsi? Tidak. Sekarang kalau pemikiran pragmatis kamu cuma hiperprolaktin, dopamin agonis, maka kamu tanpa kamu sadari kamu menempatkan dia untuk terjadinya unplanned pregnancy. Karena kamu memberikan dopamin agonis dan kemudian kamu menekan prolaktinnya dan
folikulogenesis akan jalan dan kemudian dia akan mengalami ovulasi tanpa kamu sadar. Dan dia tidak ada proteksi sama sekali. Jadi artinya sebelum kamu stop melakukan dopamin, kamu harus tanya dulu sama kontrasepsi. apakah kamu planning kamu untuk mau the next pregnancy? Oh saya untuk sementara tidak. Oh, kalau gitu kontrasepsi baru kita start dopamin. Karena saya tidak mungkin menjamin bahwa kemungkinan. Nah ini yang saya bilang cakrawala seorang endokrinologis. Kayaknya sederhana sekali. Aminoglin, hiperprolaktin, dopamin. Kemarin tuh di Poli ada satu kasus tuh, jadi dia sudah berhenti menyusui sekitar 2 tahunan, tapi pasiennya masih tetap galaktoril. Udah kita cek prolaktinnya itu di kadarnya masih di 20-an. Kira-kira itu kita harus cek ke arah mana lagi? Struktural yang lain dicek normal. Oke. Ini galaktoril kan sebuah discharge dari payudara. Nah sekarang kita lihat pathway dari terbentuknya discharge. Ya. Nah sekarang dari pathway itu, apakah kita mampu menjelaskan adanya discharge? Pathway dari laktogenesis itu kan jelas. Ada prolaktin, ada produksi susu di kelenjar asimer, lalu kemudian dialirkan melalui ductus lactiferus, lalu kemudian dia keluar. Pathway-nya seperti ini. Nah artinya kan kita sebagai endokrinologis kan menguji pathway. Nah pathway yang kamu uji kan, kamu udah bilang prolaktinnya rendah, 20 nanogram per ml. 20 nanogram per ml normally kan nggak ada, artinya tidak ada blood production. Nah artinya sekarang pertanyaannya adalah, apakah discharge ini terjadi secara otonom? Artinya nggak ada sesuatu yang bisa dijelaskan melalui mekanisme regulasi poros. Jadi apa yang harus dilakukan? Proteinnya 20 normal. Ini masih galaktoril. Kalau saya sih akan saya kirim psikologis. Iya. Apa? Psikologi. Di kelenjar. Psikologi takutnya saya Kerja. ada. Nggak putuskan dia sih, maksudnya gini, ini kan discharge. Iya. Cek psikologi saya Cek payudara. Psikologi payudara. cairan. Jadi discharge. Salah, maksudnya makanya saya bilang cakrawala kita jangan terkungkung hanya sampai poros, harus beyond the poros. Porosnya udah nggak jelas, tapi produk masih keluar. Artinya kan sesuatu yang tidak diregulasi lagi oleh poros. Artinya kira-kira apa kalau kelenjar itu menghasilkan sesuatu tanpa regulasi poros? Artinya kira-kira karena Iya, tapi ini kan 20 kan Saya- ya baru sih apa mungkin kan? Sama kayak misalnya katakanlah seperti organ-organ endokrin yang lain, kalau misalnya dia menghasilkan sesuatu tanpa ada regulasi dari poros ya mungkin jangan-jangan ya otonom ada sel-sel yang menghasilkan discharge secara continuous. Kalau saya sih ya saya akan mengirimkan spesimen itu untuk sitologi dan mungkin saya akan mengirimkan pasien itu ke bedah onko untuk menilai apakah ada sesuatu yang perlu kita waspadai. Jadi sebenarnya lebih lucu. Jadi artinya pasien ini sebelum kita buat hamil, pertama pertanyaannya adalah apa? Sudah remisi Remisi. dan terkendali dengan regimen yang aman untuk Remisi sudah terpenuhi belum prasyarat? Cek apa dulu? Titer autoantibody itu dulu kan? Kalau kalian mengerti tentang komplement, ya, komplement itu baru terpakai kalau ada interaksi antara antigen dan antibody. Jadi harus ada antibody dulu baru ada pemeriksaan karena komplement. Karena aktivitas komplement harus melalui berapa jam? 3. 3. Apa aja? Oke itu. Classical pathway, alternative pathway, dan
MBL pathway, non binding active agent. Dan kalau kita bicara classical pathway, maka artinya harus ada interaksi antara autoantibody dengan self antigen, di mana fragmen komplement dari autoantibody itulah yang menginisiasi dari penggunaan komplementnya tidak dibalik. Ya dulu titer autoantibody-nya naik kan? Kalau titer autoantibody-nya naik, baru kita bicara tentang apakah terjadi complement use. Jadi harusnya screening dulu titer anti-nuclear antibody-nya atau anti-BSDNA-nya. Ini agar supaya kita juga memiliki pemahaman terkait dengan apa itu remisi. Nah setelah itu baru kita bicara tentang C3, C4. Apakah masih terpakai atau enggak C3, C4 itu? Artinya masih ada interaksi antara autoantibody dengan sub-antigen. Phospholipid syndrome. Iya. Sifatnya primary atau secondary? Sekunder karena apa? Secondary karena lupus. Karena lupus. Nah sekarang kalau misalnya kita sudah punya pasien yang ingin hamil dengan ada SLE dan secondary ATS, apa yang harus kita antisipasi? Tapi apa yang harus kita antisipasi agar jangan sampai terjadi miscarriage? Karena kalau misalnya APS dok, patogenesisnya tidak hanya sekedar trombosis dan late pregnancy complication, tapi karena dia gangguan dari fusi sitotrofoblast menjadi sitotrofoblast, maka itu yang kita harus antisipasi sehingga bisa terjadi adequate implantation. Caranya bisa dengan penggunaan heparin sebagai untuk memfasilitasi dan juga sebagai imunomodulator, dan juga pemberian progesteron untuk imunomodulasi pada area lokal. Anything else? The newest thing about EPS management? Dan apa itu? Ada yang baru dari penanganan EPS? Selain dari penggunaan low molecular weight heparin atau unfractionated heparin plus low dose aspirin, HCQ, hidroksikloroquine. ya saya akan bicara nanti di depan tentang beberapa alternatif pemikiran terkait dengan terapi empirik, karena sekali lagi penanganan RPL ya pada saat ini terus terang menurut saya membuat dokter agak frustasi, karena kalau kita lihat berbagai kuliah tentang recurrent pregnancy loss umumnya menitik beratkan pada aspek diagnosis. Nah, menekankan aspek diagnosis ini punya beberapa konsekuensi ya, terkait dengan masalah pembiayaan dan juga akses sendiri, sehingga kemungkinan bisa terjadi unexplained. Nah, jadi saya sedang mengulik beberapa fakta terkait dengan terapi anti. Nah, salah satu yang menarik adalah hidroksikloroquine. Nanti coba aja nanti dengarnya. Ion anticoagulation effect dari heparin. Kalau misalnya ada pilihan di luar heparin, are you willing to use that? Di luar Karena ini bisa punya Kayaknya saya lihat ada yang pakai DV2. Iya, banyak. DV2 itu apa? enak apa? Fondaparinux. Fondaparinux. Ada yang pernah membaca apa perbedaan antara fondaparinux dengan enoxaparin? Kita bicara ion anticoagulation. Ion anticoagulation itu apa, Ferry? efek dari heparin untuk bisa membantu fungsi trophoblast pada saat dia mau penetrasi ke implantasi. Iya, dia memfasilitasi fusi dari sitotrofoblast menjadi sitotrofoblast. Tapi membantu fusinya karena Blocking interaction antara antibody Karena dengan apa? trofoblastnya. karena apa kira-kira?
Mekanisme apa yang menyebabkan terjadinya delay formation dari syncytial trophoblast? Pada membran fosfolipase pada antibody dari dari Jadi ada antifosfolipid antibody yang berkaitan dengan fosfolipid di layer dari membrane dari sitotrofoblast sehingga terjadi gangguan fungsi antara sitotrofoblast yang satu dengan yang lain sehingga terjadi delay sensitif trofoblast formation dan menuju kepada gangguan fungsi dari sensitif trofoblast. Apa fungsi sensitif trofoblast? Apa gangguan fungsi dari sensitif trofoblast? Sensitif menghasilkan HCG dong. Satu, menghasilkan HCG. Apalagi? Vascular remodeling, Vascular remodeling pada sensitif trofoblast yang ekstra berperan menjadi endovascular trofoblast. Apalagi? Sensitif trofoblast ada berapa jenis? Ada yang disebut sebagai villus sensitif trofoblast, biasanya ada di anchoring villi. Lalu kemudian ada yang kemudian bermigrasi menuju ke spiral artery menjadi endovascular trofoblast. Pada awalnya di bawah 12 minggu dia akan membentuk plaque pada spiral artery sehingga kemudian terjadi block pada spiral artery dan kemudian terjadi mekanisme hipoksia yang akan memfasilitasi terjadinya intervensi lebih lanjut dari villi choriolis. Baru kemudian menjelang 12 minggu maka plak tadi akan lisis dan kemudian endovascular trofoblast ini akan bermigrasi ke spiral artery ini dan mereplace tunica intima dan tunica media sehingga akan terjadi vascular remodeling. Lalu kemudian sebagian dari sensitif trofoblast juga akan bermigrate menuju ke lapisan DC2 untuk apa dia di DC2 dia ngapain? Dia akan berinteraksi dengan NK cells, uterine NK cells dan kemudian hasil interaksi ini akan berujung kepada permissive inflammation, lepasnya pro-inflammatory cytokines yang akan membantu semakin baiknya vascular remodeling karena pembentukan TNF alpha akan lebih memicu terjadinya vasodilatasi dan spiral artery. Ya, jadi artinya hal ini sangat penting sensitif trofoblast. Dan ternyata penggunaan heparin, baik unfractionated heparin atau low molecular weight heparin, ternyata dapat mengikat antibody dan mencegah binding antara antibody dengan permukaan dari trofoblast. Dan tahu nggak, pada saat dilakukan penelitian in vitro antara heparin dengan fondaparinus, ternyata fondaparinus tidak ada imunomodulator effect. Memang dua-duanya sama-sama antikoagulan. Makanya saya agak heran kok teman-teman ada yang menggunakan fondaparinus. Antiten halal. Iya. Tapi bukan itu. Kalau ya. enggak, sebenarnya gini. Oke lah, ini kita lagi ngomong halal dan ini. Jadi kalian nggak sorry ya. Kenyataan di Kita kalau lapangan, Mas. menerima informasi itu tolong informasi itu Ya. harus both sides ya, supaya jangan tidur. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, karena ini dagang. Ya, jadi tolong kita juga smart dalam menerima informasi. Oke benar, dia menggunakan ekstrak dari domba. Yang satu tetap dari porsi. Tapi you know what? Pada saat mereka sudah menjadi obat, maka semua konten porsi itu Udah nggak ada deteksi. analisis dan tidak ada lagi konten porsi di situ. Jadi sama kayak kalian menggunakan serum albumin dari bovine
dan segala macam ya. Kalau nanti produknya ingin digunakan untuk manusia, maka semua komponen bovine itu udah nggak boleh ada di situ. Baru itu produk boleh digunakan untuk manusia. Ya, pada persiapan stem cells, ya, mereka sudah menggunakan animal free, ya, serum, ya. Nah, tapi pada kasus ini, Kalau buat gue ya, boleh. kita Nanti harus kalian bisa melihat pakai. bahwa yang jelas komponen porsi itu sebenarnya sudah nggak ada. Jadi jangan terserah kalau kalian mau gunakan yang sana, yang sini, buat saya sih nggak ada masalah. Cuma tolong kita kembali nanti pada fakta bahwa ion anticoagulation effect itu hanya ditemukan pada komponen atau dari kulitnya heparin. Ya, jadi jangan melihat heparin itu digunakan karena efek antikoagulannya. Jadi artinya kalau kita menggunakan antikoagulan yang lain, that's fine. Bukan begitu. Karena tadi pada faktanya di bawah 12 minggu memang terjadi plak pada spiral artery. Kenapa kita jadi sibuk dengan antikoagulan? Ya, nanti suatu saat boleh kita diskusi lebih detail tentang antifosfolipids ini. Oke, jadi pada pasien ini tolong kita berdiskusi lebih wide lagi terkait dengan persiapan preconception pasien. Ya. Jadi pasien ini nanti saya nggak tahu male factornya apakah berada di posisi dia harus melakukan inseminasi atau dia bisa melakukan natural conception karena ada masalah terato juga. Ya, kalau ternyata dia hamil maka dengan segera kita harus memprotek. Karena heparin bukan hanya sekedar mengganggu, bukan hanya sekedar mencegah gangguan delay formation of syncytial thromboblast, tapi berdasarkan penelitian in vitro dia juga dapat memperbaiki invasi dari Pili corialis. Ini yang penting. Yang ketiga dok, dengan nyonya D, P0 A0 dengan diagnosis adenomyosis, kista endometriosis bilateral, perlengketan genitalia interna dengan infertilitas primer 2 tahun. Ini direncanakan laparoskopi kistektomi. Jadi problem pasien ini memang datang untuk promil, sudah 2 tahun menikah. Pasien Masalahnya apa sekarang? Masalah ada endometriosis dengan ada infertility-nya ini dari female factornya kedua-duanya sih masih paten, AMH-nya masih bagus. Jangan diceritain gitu dong sih, kan kamu udah review semuanya. Ya karena dari General conclusionnya masalah infertility pasien ini kira-kira penyebabnya apa? Apa ada gangguan di sperma? Apa ada gangguan ovulasi? Atau ada gangguan migrasi? Atau ada gangguan implantasi? Atau apa ini semua? ya gangguan folikulogenesis. Mungkin ovulasi dan migrasinya. Ovulasinya Nggak, jangan bilang mungkin lah, ini kita lagi mulai Ya, Mas. enggak. gangguan ovulasinya sih dok, karena struktur rahimnya dia masih Jangan gitu dong. Kalau kita bicara gangguan ovulasi kita nggak perlu USG. ya, Maksudnya mindset teratur. mindset cuman teratur. Gangguan Sekarang gimana kita bilang orang hanya reguler tapi dikatakan gangguan ovulasi, kan kasihan. Dari mana kamu bisa buktikan bahwa dia ada gangguan ovulasi? Kan kalau dengan keberadaan ini unilateral atau bilateral? bilateral. Lateral dok. Bilateral. Bilateral. Jadi kanan dan kiri. Iya, Jadi nggak ada ovarin yang terbebas dari nggak ada. Nah sekarang apa konsekuensi terhadap tersebut? Kualitas folikulogenesis. Gangguan kualitas oositnya mungkin. Kualitas. Kenapa we start with quality? Karena kalau tadi dia tidak ada gangguan populasinya, mungkin oosit yang dihasilkannya yang bermasalah. Kenapa kita nggak start dengan quantity? Jumlahnya Karena quality ini susah untuk memprediksi. Tapi quantity menurut saya jauh lebih gampang. Dan quantity will strongly associated with
quality. Ada nggak eksplorasi mengarahkan kepada keberadaan koma pasien ini dengan kuantiti? AMH-nya masih 2,5. Ya oke, artinya udah kan dicek, sudah 2,5, udah diplot loh di dalam grafik. Kira-kira berdasarkan usianya segini, AMH-nya 2,5, dia ada di persentile berapa? Kalau nggak salah. Itu aja. Oh, Kemudian ini kan 32 32,9. biologi 29. ya beda 3 tahun. Artinya chronological age 2,5 itu di usia berapa? 32. 32. Itu chronological age kita. 29. Artinya kan sudah mulai ada diskrepansi. Itu satu. Kedua apa? Karena kan S-ray memang merekomendasikan untuk melakukan koma removal kalau Lebih dari 3 cm. diameter lebih dari 3 cm. Nah itu kenapa? Kenapa? Kalau di depan Mengganggu perkembangan folikel. Hah? Mengganggu perkembangan folikel. Iya, Dengan- gimana maksudnya? Karena menemukan Iya, karena- jaringan ovarium yang Yang sehat. sehat. Kalau ada oma, kira-kira kita bisa lihat Iya. folikel dominan nggak sih? Ya, susah. Gimana folikel ini mau expanding secara ada masa di sana ya? Oh, ada ovulasi. Hah? Kalau misalnya dia tadi kan pasiennya ada ovulasi, itu menjelaskannya dia tetap ada gangguan di folikel dominan atau gimana? Ya, maksudnya. Kita bicara folikel dominan itu kan artinya ada folikulogenesis. Folikulogenesis terjadi tapi kegencet, artinya tetap ada folikulogenesis. Ovulasi terjadi karena mekanisme hormon. Oh, Iya kan? iya. Bukan karena mekanisme kegencet. Karena kita tahu ovulasi diinisiasi oleh lonjakan LH dan kemudian terjadi mekanisme terkait dengan perubahan pada matriks korteks ovarium yang menyebabkan akhirnya terjadi penipisan, lalu kemudian terjadi produksi prostaglandin lokal yang akan memicu kontraksi pada otot-otot di sekitar folikel yang kemudian akan mengekspulsi oosit yang makro, kan itu mekanisme. Nah kalau sepanjang hal itu tidak terjadi, maka ovulasi mungkin masih terjadi meskipun kita tidak mampu mendeteksi keberadaan dari folikel. Akan tetapi karena keberadaan oma yang sangat besar dan lain sebagainya dan menyebabkan terjadi gangguan, maka itu bisa saja terjadi retain, maka tidak terjadi ovulasi. Ya, moreover, ya, kita tahu bahwa keberadaan dari hemosidery, macrophages dan lain sebagainya maka akan memicu terjadinya reaksi inflamasi di mana pro-inflammatory cytokines yang berada di dalam cyst akan mempengaruhi korteks, akan mempengaruhi sel granulosa, akan mempengaruhi sel TK. Ujungnya apa? Terjadi luteal defect. Even terjadi ovulasi, tapi karena quality dari granulosa cells, TK cells akan terganggu, maka terjadi defect. Ya. Jadi mekanisme sistektomi pada pasien ini benar-benar merupakan sebuah upaya bukan hanya merilis secara mekanik, tapi juga menghilangkan resources dari inflamasinya. Nah, cuma kan sekali lagi pertanyaannya pada kasus ini, apakah bijak melakukan sistektomi atau kita cukup melakukan drenase saja? Karena kan sekarang kita lebih memilih untuk meninggalkan kista. Dan kalau kemarin saya kasih lihat gambaran histologi antara dinding kista dengan korteks, ya, yang saya kasih lihat dari seut, Ya. kira-kira kalau kita melakukan sistektomi, kira-kira Kayak kita mengambil korteks jaringan juga korteks. sangat nggak mungkin lah di dunia yang modern ini, ya, nggak, rasanya nggak make sense. Udah pasti korteks akan terambil. Makanya kan yang direkomend adalah Aspirasi. Terus tapi kan bukan sekedar aspirasi, tapi yang tapi bukan selain aspirasi untuk mengeluarkan konten apa lagi? sebenarnya Sclerotic ya.
Tapi kan masalahnya kalau kita melakukan sklerotik terapi, maka ada zona piramid tempat masuknya kateter yang dapat berpotensi menjadi tempat untuk terjadinya recurrency, karena waktu kita memasukkan sclerotic agent menggunakan kateter kan kita mengembangkan balon. Nah, ada bagian piramid segitiga tempat masuknya kateter dan balon itu yang terhindar dari sclerotic agent, dan ini menjadi sebuah sumber recurrency. Ini yang menjadi concern dari para surgeon. Makanya alternatif yang terbaik selain melakukan sclerotic adalah laser. ya laser, karena penetrasinya yang Iya, laser juga rendah. kan. Nah itu yang makanya kita harus menghindari tindakan ini kalau bisa.